Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Segala kesengsaraan kami, persoalan kami, apapun akibat dosa, Engkau sudah tanggung di dalam tubuhmu. Sehingga Engkau memberikan tubuhmu disakiti, dilukai, supaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami telah sembuh. Oleh darah-Mu Tuhan, yang Engkau curahkan bagi kami, bagi umat-Mu yang percaya, supaya segala kesalahan kami Engkau hapus, bahkan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan dan dosa kami, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena perbuatan-Mu yang besar. Engkau buktikan kasih-Mu ketika Engkau menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Engkau ambil semua bagian kami yang berdosa. Engkau berikan kepada kami kebenaran, kekudusan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Sukacita, damai sejahtera, roh hikmat, pewahyuan, bahkan banyak Tuhan Engkau sediakan. Karena kepenuhan-Mu Engkau berikan kepada kami. Engkau anugerahkan kepada kami. Apa yang Engkau bawa dari sorga, Engkau berikan kepada kami. Dan kami pagi hari ini membuka tangan kami dengan hati terbuka, menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Lewat kebenaran firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh. Kami menyadari sungguh Engkau sungguh sangat baik dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah roh-Mu yang ada di dalam setiap kami mempersiapkan kami, menolong kami, menerjemahkan firman-Mu kepada isi hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Ya, shalom bagi kita semua. Jadi sesuatu yang baru terus kita harapkan dari firman Tuhan. Dan saya juga terus belajar supaya kita mengerti apa itu perjamuan kudus. Udah 1 tahun, saya berapa tahun ya? Kalau dihitung khotbah saya tentang perjamuan kudus sudah banyak ya. Tapi Tuhan wahyukan terus yang baru. Ya. Jadi jangan sampai di perjanjian lama dikatakan ketika mereka perjamuan Paskah, ketika mereka mulai beribadah, mempersembahkan korban, dikatakan bahwa jangan memakan daging itu mentah. Ya. Kalau di perjanjian lama jelas dikatakan, terima kasih. Jangan memakan daging itu mentah atau direbus. Kalau kita belajar pasca perjanjian lama, diingatkan jangan memakan daging itu mentah, tetapi dibakar. Ya, artinya mentah bicara di sini jangan sampai kita mengambil bagian perjamuan kudus ini tapi tidak mengerti. Jadi harus benar paham. Makanya saya selalu setiap perjamuan kudus saya bagikan tentang perjamuan kudus, tetapi dengan berkembang. Ya. Jadi harus dibakar. Artinya bicara, lihat salib Kristus. Bagaimana kalau dibakar itu adalah murka Allah.
itu adalah hukuman, itu bicara api, dibakar, habis. Hanya bedanya kalau di perjanjian lama, kalau persembahannya dibakar, tidak ada sisa. Cuman tinggal abunya saja. Itu di perjanjian lama semua korban yang dibakar habis semua. Tetapi di perjanjian baru korbannya ada. Sudah mati tapi masih tergantung. Bahkan dia bangkit. Luar biasa. Dia bangkit, artinya maut telah dikalahkan. Jadi satu cara untuk mengalahkan, makanya dikatakan musuh yang terbesar, yang terakhir yaitu maut, yaitu kematian. Dan Yesus menggenapinya, dia mati bagi hukum Taurat. Kalau dia tidak bangkit, berarti tidak menang. Makanya dikatakan di 1 Korintus 15, kalau kita baca itu ayat 19-20, jika Kristus Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman orang yang percaya kepada Yesus. Kemenangan itu dibuktikan, mau dikalahkan ketika Yesus bangkit dari kematian. Jadi hidup kita dimulai dari kebangkitan. Itu biar kita paham ya. Untuk saya bagikan sekarang, Yesus adalah jawaban. Nah, ini harus benar-benar kita pahami dan kita praktekkan. Yesus jawaban. Nanti kita akan lanjut. Next. Kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Ini sudah sering dibaca ya, atau dibacakan atau didengar. Tetapi kalau sering-sering kita dengar, kita bacakan, akan kita terima hal-hal yang baru. Dan saya juga sering-sering saya baca. Judulnya ini 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi kita mau belajar, banyak orang hanya ngambil 1 ayat, 2 ayat dalam 1 pasal. Kita belajar sebenarnya jangan hanya 1 ayat ini. Kita tahu backgroundnya dan setelahnya. Itu firman Tuhan begitu tertata. Setiap baca ini apa sih belakangnya atau judul daripada pasal ini. Judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Loh, kok dibawa-bawa lagi perjanjian lama? Perjanjian lama adalah Yesus yang tidak tampak tersembunyi. Perjanjian baru, perjanjian lama yang disingkapkan. Jadi tidak salah kalau kita ke perjanjian lama ini mengerti betul backgroundnya. Mengapa orang Kristen hidup oleh iman? Kenapa iman? Berarti ada backgroundnya. Hidup karena non-iman, kan begitu. Iya kan? Perjanjian baru percaya dan melakukan. Kalau perjanjian lama, lakukan saja 10 perintah itu sudah, gak usah pakai iman. Jadi kenapa kedatangan Yesus baru kita beriman? Oh, berarti sebelumnya ada yang Tuhan turunkan yang tidak perlu pakai iman, yaitu Taurat. Jadi sebegitu, sehingga kita paham iman itu kita bersyukur, kita hanya percaya, kita hidup karena iman. Makanya dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu di dalam perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Karena ada perjanjian lama. Ya, jadi kita harus benar-benar perjanjian lama ini di dalamnya terkadang keterangannya detail sekali. Kalau kita baca bagaimana tentang mulai Musa mendirikan bait Allah sampai kepada peraturan, berdetail sekali. Tapi di perjanjian baru dijelaskan kesimpulan semuanya adalah menggambarkan Yesus. Kan begitu.
Tapi kalau kita belajar ke belakang nggak apa-apa, lihat. Begitu tertatanya, makanya judulnya Yesus Jawaban Singkat. Kita baca sama-sama. Kelihatan nggak? Ya, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sepertinya biasa saja ya. Tapi kita lihat judulnya tadi, ayat 1 sampai 12. Belajar tentang apa? Peringatan. Kenapa kok langsung ke 13, langsung pencobaan-pencobaan gitu kan? Dikatakan bahwa Israel sebagai suatu peringatan. Kalau kita belajar di Alkitab Perjanjian Lama bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Selama perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Yang jahat, baca ayat 1 sampai 12. Mereka terutama menyembah berhala. Ayat 1 sampai 12 menjadi background ayat 13. Sehingga dari ayat 13 itu perjanjian baru. Jadi ayat 1 sampai ayat 12 kejadian di dalam perjanjian lama, tetapi itu menjadi peringatan. Makanya kenapa begitu detail dituliskan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Detail sekali. Dan selama 40 tahun hati mereka jahat, bersungut-sungut, menyembah berhala, banyak kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terutama dikatakan penyembah berhala. Ada percabulan, ada yang mencobai Tuhan, ada yang bersungut-sungut. Kalau kita baca, saya garis bawahi terus. Terutama menyembah berhala. Ini yang terutama yang harus kita ingat. Ya, apakah kita juga menyembah berhala seperti zamannya mereka ketika Musa membawa 2 loh batu turun dari atas? Dilihat Harun sudah berserta semua membuat patung lembu emas dan mereka sembah. Kok Harun tidak mati ya? Malahan dia jadi imam besar. Itu satu khotbah khusus. Saya pelajari kenapa Harun gak mati. Yang lain mati. Padahal dia yang membuat. Bahkan dia menjadi imam besar. Aduh, luar biasa. Kenapa? Ini harus kritis kita. Ya kenapa ya? Harusnya mati dia. Tapi kok gak mati? Bahkan diangkat menjadi imam besar. Gak masuk akal. Iya. Ya memang kalau kita pelajari baru kita nanti paham. Jadi mereka penyembah berhala. Jadi berhala kita apa di zaman ini? Makanya ayat 1 sampai 12 satu peringatan. Diingatkan. Artinya apa? Berhala bagi kita. Makanya kenapa itu lembu harus dari emas, enggak dari kayu. Enggak dari perak, dari tembaga, dari besi. Kenapa harus emas? Sekarang patokan dunia harga apapun ditentukan dari naik turunnya emas. Artinya kita tidak sadar sudah menyembah berhala ketika apa yang hati kita terikat dengan sesuatu lebih
daripada hati kita terikat kepada Tuhan. Artinya, kalau kita mengasihi atau mengerjakan sesuatu melebihi daripada kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah terseret kepada penyembahan berhala. Bisa pekerjaan, bisa bisnis, bisa suami atau istri, anak, dengan alasan, nggak bisa, anakku rewel, nggak bisa ke gereja. Jadi kami nggak ke gereja, ya kan? Dulu bangsa Israel, sekarang komunitas gereja. Kita adalah Israel sejati. Ya, kalau dulu Israel secara lahiriah keturunan, tetapi secara fisik keturunan lahiriah, tetapi kita keturunan dari Kristus, Israel sejati. Jadi kalau kita menaruhkan hati kita lebih diikat oleh sesuatu lebih daripada kepada Tuhan, kita baca 1 Korintus 10, Israel sebagai suatu peringatan. Langsung kita baca. Mungkin kita punya hobi apapun itu, melebihi daripada kita datang kepada Tuhan sebagai sahabat. Kita nyanyikan sahabat itu, waduh, kalau sahabat itu sangat terbuka berbincang-bincang apapun masalahnya dengan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku begini? Berbincang-bincang dengan itu sahabat, terbuka. Makanya Yesus adalah sahabat kita. Jadi kalau apapun datang kepada Tuhan. Masuk ke ayat 13. Ini ya kita lihat di dalam ayat ini. Apa rahasianya? Bagaimana Yesus ditampilkan di ayat ini? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Inilah yang dikatakan sebab Allah setia. Dia sudah mengalami di atas kayu salib Allah yang setia adil. Dia berikan hidupnya. Bagaimana sakitnya tubuhnya dicambuk. Begitu sakitnya. Hancur-hancuran. Makanya dikatakan bagi kamu tidak akan mengalami seperti yang saya alami. Sekalipun kamu mengalami pencobaan bukan karena Tuhan mengizinkan. Kalau kita baca di Yakobus, pencobaan itu bukan dari Tuhan, dari kita sendiri karena keinginan kita. Itu pun Tuhan perhitungkan, padahal dia sudah selesaikan. Dianggap itu pencobaan biasa karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib dengan tubuhnya yang hancur. Sebab Allah setia. Jadi kalau kita lihat kenapa pencobaan biasa, tapi selalu kita berkata masalahku yang paling besar. Nggak ada masalah dibilang kecil. Setiap masalah selalu, aduh Tuhan, masalahku ini. Langsung lihat kepada salib. Yesus sudah menanggung masalah terberat. Sebab Allah setia. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ini jaminan. Jadi apapun masalah kita, endingnya mendatangkan kebaikan. Karena firman-Nya menjadi jaminan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya masalah, persoalan kita harus beriman. Endingnya menjadi berkat bagi saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut karena dia sudah menjadi manusia dan dia tahu
Dan sakitnya manusia itu dia sudah rasakan ketika dia ada di bumi. Ya kan? Turut bekerja. Mungkin Tuhan lebih banyak bekerja daripada kita karena kita tahu juga firman. Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu menurut kemauan dan kehendak pekerjaan. Dia yang mengerjakan, makanya ada Roh Kudus. Jadi kalau kita mengerjakan dengan kekuatan kita, tidak bisa. Haruslah dengan dorongan Roh Kudus, hikmat, pewahyuan, pengetahuan, kebijaksanaan. Itu menjadi hikmat kita. Barulah kita mengerjakan sesuai arahan Roh Kudus. Jadi harus paham dulu ini supaya, makanya saya pelan-pelan supaya paham. Oh iya ya. Kalau dunia berkata, mari kita melakukan 5 langkah, 3 langkah, 7 langkah, 10 langkah untuk sukses. Itu dunia. Langkah-langkahnya begini loh. Kalau kita enggak. Kalau dunia, kalau dia punya persoalan apapun, dia harus mengerjakan, mencari dengan cara masalah itu. Contoh apapun. Anak kurang pintar, belajar. Harus belajar. Belajar apa? Matematika, ya matematika. Kan begitu. Bisnis, apa bisnis? Pelajari produknya segala macam. Itu cara dunia. Tetapi cara Tuhan sangat-sangat berbeda. Setinggi langit dari bumi. Firman Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja diperbuatnya berhasil. Apa hubungannya merenungkan firman? Gak ada. Kalau dunia tadi, ya kalau dia matematika, belajarlah kali-kali, tambah-tambah, plus-plus, bagi-bagi. Tapi ini kok aneh. Makanya kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Apa tertulis di dalamnya? Firman Tuhan. Sehingga perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Apa hubungannya merenungkan firman Tuhan jadi saya sukses dalam bisnis? Saya melayani Tuhan kok jadi bisa berhasil begini? Apa hubungannya? Dari dikatakan setinggi langit dari bumi. Begitulah hikmat Tuhan. Ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Pencobaan biasa. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau orang dunia memberikan jalan keluar dengan cara tadi. 5 langkah, 10 langkah, 3 langkah. Kamu mau ekonomi, supaya belajar ekonomi, perkembangan segala macam. Bukan seperti itu di sini. Tuhan akan membuat kamu jadi sesuai dengan bisnis kamu, pekerjaan kamu, sekolah kamu. Bukan itu maksudnya jalan keluar. Next, kita pelan-pelan ya. Apa ya? Apa hubungannya dengan perjamuan kudus? Kita lihat. Jalan keluar kalau di bahasa Inggrisnya King James Version, the way of escape. Artinya sesuatu yang pasti, bukan a way, tapi D. Kalau D berarti pasti, dia tertentu. Kalau a way belum tahu siapa orangnya. Tapi the way of escape. Artinya sesuatu yang pasti. Hanya satu jalan keluar, yaitu Yesus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jalan keluarnya tidak seperti dunia reka-reka, tapi jalan keluarnya adalah Dia. The way of escape. Bukan a way. Kalau a way itu dunia. Banyak cara. Tetapi di dalam kekristenan hanya satu cara. Makanya kalau kita
Coba ceritanya Marta dan Maria. Begitu sibuknya ketika Yesus datang ke rumahnya Marta Maria. Marta memandang Yesus seperti manusia biasa melakukan pelayanan sehingga dia capek. Saya harus sediakan makanan dengan murid-muridnya dan dia pusing sendiri. Tetapi Maria melihatnya lain. Kesempatan, the way of escape. Saya harus dulu. Ini tidak bisa kesempatan diulang lagi. Sehingga Marta marah-marah. Bahkan marah sama Tuhan lagi. Dia tidak mengenal Tuhan, tapi Maria mengenal Tuhan. Apa kata Yesus? Marta, Marta, begitu sibuk kamu, begitu khawatir kamu dalam hal banyak kamu khawatir. Tetapi Maria telah memilih yang terbaik. Dia duduk di kaki Yesus. Artinya begini, Marta begitu sibuk, akhirnya dia stres. Dia lakukan banyak jalan a way of escape. Tetapi Tuhan katakan, hanya satu yang tidak kamu lakukan, yaitu seperti yang dilakukan Maria. Maria tidak sibuk, tidak khawatir dalam hal banyak karena dia melakukan satu hal, the way of escape. Dia duduk di kaki Yesus. Luar biasa. A way adalah jalan cara manusia. The way adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Marta memilih yang terbaik dan tidak ada satu orang pun mengambil dari dia. Tetapi Marta sibuk, dia stres karena dia tidak melakukan satu hal. Maria berhasil karena dia melakukan satu hal, the way of escape. Next. Jadi beda ya. Kita lihat tadi di pencobaan-pencobaan itu dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itulah ketika kamu dicoba tidak melebihi dengan kekuatan manusia. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dirinya sendiri yang jalan keluar. Dan kita akan dibawa, dikatakan di sini, dikatakan ayat 13 tadi, saya bacakan lagi ya. Gak usah di ini. Dan kita dapat menanggungnya. Menanggung di sini bahasa Yunani hupofrero. Dibawa keluar dengan aman dari bahaya. Tuhan sendiri yang mengangkat kita dari lumpur persoalan keluar dengan aman. Dan kalau kita lanjutkan, kita dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, kita dibimbing, dikasih pengajaran-pengajaran kebenaran, sehingga kita tahu jalan yang lurus. Jadi di sini dikatakan dapat menanggung adalah Tuhan yang menanggung di atas kayu salib. Dan dia berjalan di depan kita. Dia yang berperang untuk kita. Kita hanya menerima kemenangan sehingga kita adalah umat lebih daripada pemenang. Artinya kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Atau dikatakan seorang pahlawan itu kalau dia berperang. Kita tidak mengalami disalib. Tapi benefitnya, keuntungannya diberikan kepada kita. Hasilnya, bayangkan. Waduh, kalau kita bayangkan Tuhan yang melakukan buat saya, dia mengerjakan, dia berperang, dia di depan saya. Makanya dikatakan gembala itu di depan, bukan di belakang. Tetapi kalau tentara, pasukannya di depan, artileri, sebelum artileri adalah intelpur,
Saya banyak belajar dari seorang tentara Intelpur. Intelpur ini masuk dan tidak tahu orang siapa dia. Makanya kalau ke Papua masuk Intelpurnya, menyamar. Sampai dia tahu titik-titiknya barulah kirim tentara. Baru dari jenderalnya di belakang lihat. Wah, mati ya katanya. Balik katanya. Kalau gembala dia di depan. Makanya Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah pintu. Jadi kalau di Israel, kandang domba itu bukan dibikin banyak bikin seperti papan ya, atau tidak, gua batu yang tidak ada pintunya. Kalau sudah dombanya mau istirahat, dimasukkan dombanya ke gua, dan dia gembala itu menjadi pintu bagi domba itu. Karena nggak ada pintunya, jadi dia di situ tidur. Jadi kalau ada pemangsa duluan dia dimakan. Dia pasang badan gembala-gembalanya karena nggak ada pintu. Makanya dikatakan Yesus adalah pintu. Akulah pintu. Lewati dulu saya, ya kan? Dia gembala sekalian pintu, fungsi dua, ganda. Apa enggak aman kita? Kalau kita pautkan ke firman itu ya. Makanya kenapa kita dikatakan domba? Karena kalau kita lihat di perjanjian lama, dombanya disembelih. Jadi di sini dia berikan jalan keluar, artinya dirinya sendiri, dan dia menanggung hupo frero. Dia menanggung semua. Makanya dia bilang pencobaan-pencobaan biasa itu numpang lewat. Karena toh saya sudah menanggung dan sudah membayar 2000 tahun yang lalu. Dan saya sampai sekarang bekerja buat kamu. Karena saya adalah imam besar. Dia pembela kita. Next. Kalau kita baca tadi 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12 bicara peringatan. Jangan sampai kita mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Banyak tahu dengan cara banyak alasan. Aduh, aku kurang enak badan jadi nggak bisa. Padahal gereja tempat mukjizat. Kok nggak datang gitu? Kalau masih bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Tetapi gereja adalah tempat di mana manifestasi karunia-karunia itu ada. Kalau kita baca sampai 12, kenapa enggak 14-15? Ya kan? Kenapa langsung 16? Jadi tadi jawaban kalau di ayat 15 sebenarnya hanya berbicara peringatan juga di sana. Dikatakan apa? Aku berbicara dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ayat 14. Ayat 15, aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Pertimbangkan. Tegas ayat 14-15. Dan jawabannya adalah ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Wah. Jalan keluarnya ya ini. Artinya gini, tahu nggak kamu? Kenapa Rasul Paulus begitu detailnya ini tentang, nanti kita baca selanjutnya 1 Korintus 11 itu. Apa yang kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu.
Apa yang kuteruskan itu yang kuterima katanya. Bukan diterima dari murid-murid yang 11 itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, enggak. Bahkan mereka tidak menerima lengkap seperti Rasul Paulus. Dan mereka hanya menerima mengerti tentang perjamuan Paskah perjanjian lama. Makanya peringatannya keras di 1 Korintus 11. Apabila tidak tahu caranya, tidak menghargai tubuhku, bisa kamu sakit bahkan mati katanya. Banyak orang mati, banyak orang sakit pada zaman itu. Kalau kita lanjutkan, makanya kalau ini kita lanjutkan lagi namanya suratan. Saya belajar baca surat, kalau Filipi saya habisin. Apa sih maksudnya surat ini ke ya kok yang ditaruh ke Lukas ke Korintus, apa ya? Apa maksudnya? 1 Korintus 2 apa ini? Namanya surat baca sampai habis. Nanti di ayat 1 Korintus 11 lebih kuat lagi. Karena Korintus ini waduh, jemaat yang paling kacau. Di situ perpecahan, perzinahan, penyembahan kepada berhala, baru ibadah, udah ikut ke patung, ikut penyembahan di sana, perzinahan massal. Besok ke gereja lagi. Tetapi kalau kita baca di Korintus, disinilah kasih karunia Tuhan melimpah, lebih besar daripada dosa, sehingga muncullah ini surat Paulus ini keras. Makanya dikatakan peringatan. Makanya Tuhan bicara ini, tapi Paulus yang menuliskan. Bukankah cawan pengucapan syukur ke-11 karena Judas sudah mati, ke-11 murid-muridnya tidak ada disingkapkan ini perjamuan kudus. Hanya kepada Rasul Paulus, dan dia berhadapan dengan jemaat yang kacau. Yang kacau sama dengan pada saat itu zaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Sama perzinahannya, perpecahannya di jemaat Korintus. Tetapi apa yang terjadi? Kasih karunia-Nya melimpah ke Korintus. Kalau kita baca, Tuhan meluruskan hatinya. Seperti ini kamu lakukan untuk jemaatku yang begini. Kalau di Petrus, Yohanes, yang lain semua enggak ada. Rasul Paulus enggak ngomong. Makanya Rasul Paulus berkata, apa yang kuterima dari Tuhan. Bukan dia terima pengajaran ini dari rasul-rasul. Pendahulunya enggak, tapi langsung pewahyuan itu dia terima. Artinya ini kepada gereja Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur, aduh banyak sekali ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ketika kita ambil bagian dalam perjamuan, adalah persekutuan dengan darah Kristus, menyatu. Persekutuan dengan tubuhnya menyatu. Kalau Yesus sehat, saya pun sehat. Kalau Yesus membawa berkat, saya pun menjadi berkat. Karena saya adalah keturunan Abraham. Kan begitu ya. Jadi, oke, next dulu biar ini lanjut biar lebih paham ya. Di sini persekutuan bicara koinonia, fellowship, dengan keintiman menjadi satu bagian. Waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Koinonia adalah persekutuan. Inilah inti jalan keluar itu. Apakah kita, sejauh mana kita selalu melihat Yesus, melihat kepada pekerjaannya yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib, dan kita terhubung terus lewat doa, firman Tuhan, pujian penyembahan, ucapan syukur, semuanya itu kita harus balut dalam satu untuk terhubung dengan Tuhan. Banyak dikasih Tuhan kepada kita. Kalau dulu dikasih perjanjian lama hanya bawa binatang, bawa ke mezbah, sudah. Kalau kita banyak dikasih dari doa-doa kita, mari kita
Kalau dibilang doa komit, doa pagi, doa apapun, Tuhan perhitungkan. Karena doa itu percakapan dengan Tuhan. Pujian penyembahan, lihat Mazmur itu begitu banyak. Bangsa Israel untuk mereka mendapatkan berkat, tidak bisa menerima berkat karena mereka tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Satu-satunya caranya mereka apa? Menyanyikan Mazmur Daud. 163 plus 36 Mazmur plus yang lain-lainnya. Mereka harus lakukan itu. Tetapi ketika berdoa sudah mereka lakukan dengan satu titik pun tidak salah. Dia berdoa, Tuhan kiranya. Masih pakai kiranya loh. Masih pakai kiranya, dia sudah selesaikan. Dia sudah bernyanyi seperti tidak melompat-lompat. Ketika berdoa, Tuhan kiranya sakitku ini sembuh. Ya ampun. Tapi di perjanjian baru tidak pakai kiranya. Yes Tuhan, dalam nama Yesus. Sepatah kata. Perintahkan. Makanya ketika murid-muridnya diberikan kuasa sama Tuhan, dua-dua orang berjalan. Mereka pelayanan. Yang terikat dilepaskan. Yang sakit disembuhkan. Mereka bersorak-sorai datang kepada Tuhan. Mereka yang sakit, mereka bangga, mereka terkagum-kagum. Kok bisa saya lakukan ini? Kenapa? Kenapa mereka sampai begitu kagum? Karena mereka tidak pernah bisa melakukan itu di perjanjian lama. Tidak bisa. Mereka hanya melakukan ketika datang berdua-dua. Dalam nama Yesus sembuh. Mereka kaget juga. Karena mereka tidak pernah, mereka harus menjalani Mazmur, pujian, tata-tata semua, hitung-hitung ratusan dia harus jalani baru datang kepada Tuhan. Tuhan, aku memohon kiranya. Sudah, coba kalau itu sekarang kita lakukan. Sudah datang, udah semua lengkap, datang kepada Tuhan masih ragu-ragu kan? Masih ragu maksudnya itu kiranya itu. Memohon kiranya, semoga. Jangan lagi keluar dari kata-kata kita itu. Mulut kita, semoga kiranya. Yang aku pasti percaya, Yesusku sudah menanggung semua di atas kayu salib. Semua persoalanku, Dia yang berperang bagi saya. Dia yang mengerjakan bagi saya. Dan ada Rohnya yang kuasanya tak terbatas. Makanya firman iman itu dekat kepadamu yang di dalam mulut bibir kita. Jadi perkataan kita itu penuh kuasa. Bukan pakai kiranya. Yes Tuhan, oleh biru-bilunya dia sudah sembuh. Wah, kalau murid-muridnya kaget melihat orang sembuh dan dia juga kaget karena tidak pernah mengalami itu di perjanjian lama. Mereka kan di perjanjian lama juga. Tuhan kasih kuasa, pergi. Jangan hanya saya lihat, kamu juga bisa lakukan ini, katanya kan, dikasih kuasa itu. Sekarang kuasa itu ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya bukan hanya ngomong, dalam nama Yesus keluar. Kita saksi. Karena kita sudah mengalami dan melihat Yesus di dalam firman-Nya. Jadi persekutuan ini adalah jalan keluar sangat penting. Hanya kita memuji Tuhan, mengucap syukur. Apa hubungannya? Di perjanjian lama cuma apa? Tentara belakang, pemuji di depan. Udah itu bawa apalah, pentungan-pentungan aja itu. Sampai di sana mereka lihat mayat. Menjara lebih daripada yang mereka pikirkan. Apa hubungannya menyanyi? Kita menyanyi bukan seperti perjanjian lama. Mereka tidak ada jaminan. Kita menyanyi karena Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Next. Kita lihat, ada lagi nih. 1 Korintus 10 ayat 17.
Karena roti adalah satu, maka kita sekalian banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam satu roti yang satu itu. Lanjutkan ayat 18 biar lebih lengkap. Perhatikanlah bangsa Israel tuh. Bangsa Israel lagi, peringatan ini. Makanya judulnya peringatan. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukan menurut Yesus, bukan karena percaya kepada Yesus, tapi karena menurut daging. Mereka artinya daging ini perjanjian lama bukan dituntut kepercayaan, tapi dituntut melakukan. Daging bicara kekuatan. Cara manusia. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Perjanjian lama itu udah dikasih. Mezbah adalah salib, korban adalah Yesus. Makanya kita dikatakan Yesus adalah anak domba Allah. Di perjanjian lama sudah ada ini. Jadi mezbah itu adalah salib, di mana korban dipersembahkan. Begitulah Yesus, salib adalah mezbahnya, korbannya adalah Yesus, makanya dia disalib. Luar biasa. Wow, kalau kita mengerti perjanjian lama, iya, gambaran yang tidak tampak, yang belum kelihatan, Yesus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan. Mezbah adalah salib. Mezbah adalah salib. Makanya kalau kita membuat mezbah di rumah, bagikan tentang Yesus yang disalib, yang bangkit, mati bangkit, dan dia sekarang ada di sana, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa. Next. Dalam perjamuan kudus harus mengakui tubuh dan darahnya. Tubuhnya untuk kesembuhan, darahnya untuk pengampunan. Makanya kalau kita baca di 1 Korintus 11 ayat 29 dikatakan ngeri. Ini peringatan, masih dilanjut sampai ayat 11. Pasal 11 ayat 29 saya bacakan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Di Korintus saking parahnya, perjamuan kudus pun dianggap biasa-biasa saja. Makan kesempatan untuk makan yang disediakan. Makanya Rasul Paulus, nggak bisa nggak? Kenyang dulu kamu baru ke sini, sehingga mereka makan, yang lain nggak kebagian. Marah, seperti tegas di sini. Makanya mereka hanya tahu, mereka hanya berdoa, terima kasih Tuhan. Ini orang Kristen perjanjian masih di perjanjian awal-awal, ini doanya, terima kasih Tuhan, darahmu sudah menyembuhkan, menyelamatkan kami. Hanya sampai di situ. Karena mereka tahu latar belakangnya dulu mereka keluar dari Mesir, darahnya ditaruh di tiang pintu. Dan mereka tahu kuasa darah itu menyelamatkan mereka. Maka itu gambaran kepada salib Kristus. Darah domba saja Israel selamat, apalagi darah Yesus, seharusnya kan begitu. Tetapi mereka masalah tubuh mereka tidak begitu percaya. Karena di perjanjian lama tubuh yang artinya domba dipersembahkan habis semua. Enggak ada yang bisa dikenang. Tapi kalau darah dikenang mereka. Makanya mereka hanya dari perjamuan, padahal orang Kristen mula-mula yang diajarkan oleh Petrus, Yohanes, semua mereka itu yang dituliskan Matius, Markus, Lukas, mereka menangkap hanya darah Yesus. Makanya dikatakan di sini, kalau kamu tidak mengakui tubuhnya, kan begitu tadi kan? Kalau soal darahnya udah diakui, mereka juga selamat karena darah kok. Ditaruh tiang pintu, itu pun darah binatang, apalagi darah Yesus. Masa kita nggak yakin? Ya kan? Ini makanya kalau kita perjamuan kudus, makanya dua. Tubuh, roti sebagai tubuh, dan darah, anggur sebagai darah, harus dipisah. Terima kasih Tuhan, darahmu yang mengampuni kami, yang membasuh, yang melunasi utang kami, utang dosa. Terima kasih
Tubuhmu yang tercabik-cabik untuk apa? Oleh bilur-bilurmu kami sembuh. Dua ini harus dijalankan. Jangan seperti mereka, urusan makanan mereka sampai kenyang, sampai orang lain tidak makan. Nanti kalau dibaca itu tadi kan, saya bacakan sekali lagi. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh, makan dan minum satu paket perjamuan, tetapi dikatakan tanpa mengakui tubuh Yesus. Kamu tidak mengakui tubuh Yesus, kamu hanya mengakui darahnya. Karena memori mereka memang darah kok yang membebaskan kami, tubuh enggak. Makanya mereka banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Makanya kita harus mengerti kalau perjamuan kudus ketika kita mengangkat roti, ingat ketika amin, tubuhmu sembuh, sehat, kuat, semua organ-organ tubuh saya berfungsi dengan baik, sehat. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan gantikan karena Tuhan punya stok. Oh, itu iman dan darahnya yang sudah menyucikan, menguduskan saya, mengampuni saya, membasuh saya, melayakkan saya menjadi anaknya, ahli waris, dan saya menjadi keturunan Abraham. Kalau saya dilayakkan oleh darahnya, saya berhak masuk ke tahta kasih karunia. Makanya firman Tuhan katakan kan, marilah kita dengan penuh keberanian untuk memasuki tahta kasih karunia, karena di sanalah ada rahmat dan pertolongan kita pada waktunya. Itu firman Tuhan. Jadi kita perjamuan kudus, kita harus pahami betul. Jangan sampai kita tidak menghargai tubuh Kristus yang sudah dicambuk, ditombak, hancur-hancuran. Bahkan di Mazmur dikatakan sampai tulang-tulangnya kelihatan. Tidak menyerupai manusia, rupa pun tidak. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Mereka tidak bisa mengerti Yesaya 53 ini karena apa? Padahal mereka baca, kenapa? Karena selubung. Ketika Musa selubungnya turun dari atas, sampai sekarang pun katanya firman Tuhan dikatakan mereka membaca tidak mengerti. Coba contohnya ketika orang dari mana itu? Timur datang melihat kelahiran Yesus ke Herodes. Ketika datang mereka ke Herodes, di mana katanya Yesus lahir, raja orang Yahudi. Kaget dia kan? Langsung dikumpulin semua ahli Taurat. Semua yang dikumpulin orang Yahudi loh, bukan yang lain. Ketika dikumpul ditanya, gimana? Iya, ada tertulis memang lahir di Bethlehem. Apakah mereka tadi yang mendapatkan itu langsung ikut? Ayolah ikut ah. Apakah enggak? Enggak pergi dia kan? Coba, aneh. Udah tahu rajanya lahir di Bethlehem katanya. Hanya Herodes yang pesan, kalau nanti temu balik lagi ke sini kasih tahu supaya aku menyembahnya. Herodes mau menyembah walaupun kelihatannya di balik itu ada sesuatu yang tidak jahat, yang tidak baik. Tetapi anehnya orang Yahudi yang ahli Taurat, yang mengerti, paham betul di mana Yesus lahir, tidak datang ke Bethlehem. Aneh kalau kita baca. Iya, kenapa dia nggak mau? Karena terselubung. Hanya Yesus yang bisa membuka selubung itu. Yaitu ketika kita percaya, mengertilah kita Yesaya 53 ini. Ya kan? Kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Roh, biarlah Bapa Allah, rohmu yang ada di dalamku menjadi hikmat. Roh hikmat, aktifkan rohmu yang ada, roh kudus yang ada di dalam kita. Berkatakan
Katakan, jangan diamkan apinya. Katakan, Roh Kudus tolong saya, gimana ini caranya? Aku nggak ngerti. Buka Alkitab, ini apa masuknya? Saya gitu kok, ngotot kok saya. Caranya gimana? Roh Kudus tolong saya, supaya saya paham. Makanya saya bergumul berapa hari. Istri saya bilang, udah dapat belum khotbahnya? Belum, saya bilang. Belum, karena saking banyaknya. Karena banyak, dulu saya bagikan tentang percuma apa lagi ya? Tuhan bukakan ini kan. Bahwa jalan keluar. Next. Ini yang terakhir ini. Tapi jadi pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib saking cepatnya mengetik ya? Mengapa? Kalau hukum mati pada zaman itu dirajam dengan batu. Ya kan? Bukan digantung. Di Israel dirajam, dilempari. Makanya kalau terjadi hukuman lempar, semua masyarakat, semua yang harus memegang batu menjadi kuburan bagi dia. Tetapi kenapa digantung? Bisakah Yesus mati tanpa digantung? Bisa. Selama kita di bumi ini ada jaminan selamat kan karena darahnya. Tetapi persoalannya hidup kita jadi luntang-lantung. Kutuk ya tetap kutuk. Ya sakit tetap sakit. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib supaya kutuk yang daripada kita itu diambil sama dia. Sehingga kita hanya menerima berkat. Kan begitu. Bukannya tidak bisa dirajam, bisa. Tapi sempurnalah pekerjaannya. Untuk siapa? Apa untuk Tuhan? Enggak. Dia begitu sayang sama kita. Ya kalau begitu, kalau Tuhan tahu berdosa, kenapa kita diciptakan? Itulah logika kita. Ya. Kalau anak kita tahu pasti ini membandel, tapi kenapa ada anak gitu ya? Karena kasih itu lebih besar daripada kejahatan. Dialah Yesus. Kasih itu lebih besar daripada dosa. Ya kenapa Pak Leo doanya? Dulu nyanyinya apa itu ya? Kasihmu melebihi dan gitu ya. Lebih kuat dari dosa. Nah, itu dulu Pak Leo yang nyanyikan itu. Artinya karena kasihnya. Makanya ya kalau ada di sini anak-anak atau siapa yang masih punya orang tua, sebandel-bandelnya kamu, secerewet-cerewetnya, dia mengasihi. Makanya beri yang terbaik buat orang tua masih ada. Bagaimanapun gak bisa, memang kamu tetap anaknya. Ya kan? Dia mengasihi kamu. Selama masih ada orang tua, beri yang terbaik. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, baru menyesal. Kenapa dulu aku tidak melakukannya? Itu penyesalan selalu kalau ada yang meninggal. Kenapa Tuhan aku gak memberikan terbaik? Kenapa ini gak saya ini? Saya bawa jalan-jalan, kemana nih? Ada uangku, saya simpan di kantong. Kenapa gak beri yang terbaik? Panjang umur ketika kita mengasihi orang tua katanya kan? Mari. Mengapa Tuhan Yesus mengalami penyiksaan sebelum disalib? Ya, dari Getsemane kita lihat kasihnya. Makanya orang ahli Farisi berkata, Tuhan, apakah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat? Tuhan tidak menjelaskan bahwa hukum terutama ini, enggak. Dia menjawab pertanyaan ahli Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang menyimpulkan seluruhnya hukum Taurat. Yang membuat hukum Taurat kan Tuhan Yesus, dia yang jawab kan. Kasihilah. Apakah mereka sanggup mengasihi Tuhan? Apakah mereka sanggup mengasihi sesama? Enggak.
Tetapi hanya satu yang bisa melakukan itu, yaitu Yesus. Ketika dia datang ke bumi, mulai selama dia di bumi, dia melakukan yang baik buat sesama. Sakit disembuhkan, yang makan dikasih makan, diperhatikan. Berjalan dari kota-kota, desa-desa, pelosok-pelosok, semua dikasih. Bukan karena tidak melihat dosanya, maka dikatakan dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Ntar aku mau disalib loh, aku mengampuni dosamu. Itu maksudnya. Makanya Tuhan Yesus kan belum disalib, tapi dia bilang dosamu sudah diampuni. Padahal belum disalib, tapi dia sudah beri jaminan. Yakin, the way of escape. Hanya dia yang bisa mengatakan itu, yang lain. Makanya anak manusia dapat mengampuni. Dia berikan. Itulah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus yang bisa melakukan. Dan mengapa Tuhan Yesus mengalami penyiksaan? Ketika di Getsemane, kalau bisa Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Waduh, begitu dia mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa. Makanya ketika dia dibaptis, langit terbuka. Bapa berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, itu baru benar dia mengasihi Tuhan. Karena dia tidak berdosa. Tidak ada dosa dan tidak kenal dosa, bahkan dijadikan jadi dosa. Oleh karena dosa kita, makanya kita layak berkata, aku mengasihimu Bapa. Kalau bukan karena itu gak bisa kita. Karena kasihnya beda ya, kasih agape tanpa syarat. Sebelum Yesus disalib, itu tidak bisa dilakukan. Tapi ketika Yesus disalib, wow, ada Roh Kudus, bisa kita berkata, aku mengasihimu Tuhan. Dengan cara apa? Jangan lidah dan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu kan 1 Yohanes. Artinya kita lakukanlah pelayanan yang terbaik buat dia. Mari kita mengasihi, bukan perkataan aku mengasihimu Tuhan, tetapi mari kita terlibat dalam pelayanan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yes Tuhan, aku berdoa bagimu, bagi bangsa. Ini baitmu. Bait Allah tidak ada yang kotor, suci kudus. Kok bisa kita jadi bait Allah? Karena darah Yesus menguduskan kita. Wah, luar biasa kalau kita pahami ini betul. Kita adalah benar-benar orang yang dimerdekakan oleh karena kebenaran. Bukan kebenaran kita capai dengan kekuatan, karena perbuatan, tidak karena pemberian. Oleh kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha. Jadi jangan kita memegahkan diri, katanya 2 Efesus 2 ayat 8-9. Mari, mengapa Tuhan Yesus mengalami penyiksaan? Supaya jaminan. Dia disiksa tidak menangis, dia diam kok. Artinya dia punya iman. Karena sangat mengasihi kita. Setiap orang yang percaya berkata oleh bilur-bilurku, dia sembuh, saya jaminannya. Itu maksudnya. Makanya dia kasih tubuhnya habis semua. Habis-habisan supaya apa? Sesungguhnya, artinya untuk saya, jaminan supaya saya menerima kesembuhan. Itu artinya mengapa Tuhan Yesus harus dicambuk sampai dagingnya terlepas. Gimana itu udah terlepas tapi dia harus ngangkat salib. Kuatnya, maka diberikan sama Tuhan malaikat menguatkan dia. Untuk siapa? Untuk kita. Makanya dikatakan peringatan kepada kita oleh karena bangsa Israel mengalami sungut-sungut. Dan ini tercatat di Korintus, peringatan kepada jemaat supaya jangan melakukan itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia sudah selesaikan dengan sempurna. Lihat kepada salibnya. Salib ada jawaban, jalan keluar. Berarti
Jalan keluar, the way of escape, yaitu dia sendiri, sama dengan perjamuan kudus. Ya, ketika kita punya masalah, cepat-cepat perjamuan kudus. Panggil suami, anak, kita punya masalah ini. Ayo angkat. Terima kasih. Darahmu sudah melayakkan kami di hadapanmu. Tuhan sudah menguduskan kami layak untuk masuk ke tahtamu. Oleh tubuhmu, kesengsaraan kami, sakit penyakit, persoalan kami, engkau sudah tanggung. Oleh karena itu saya hanya menerima kekuatan berkat dari Tuhan. Dan setiap klaim-klaim saya, apapun itu, datang dalam nama Yesus. Karena saya harus diberkati. Kalau di Alkitab dikatakan, aku harus menyembuhkan dia sebab dia adalah keturunan Abraham. Kita kan keturunan Abraham. Ya kan? Barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima berkat. Jadi kita begitu, punya masalah, langsung suami istri. Atau sendiri, saya di rumah sendiri. Kan suami, istri saya, ayo perjamuan. Angkat dalam nama Yesus. Tapi kalau udah istri saya kerja, siang pun saya udah baca Alkitab, perjamuan sendiri lagi. Tuhan wahyukan, bukakan rahasia-rahasia ini. Karena gembala harus memberikan makan jemaat. Kan tugas gembala memberi makan. Makanannya firman. Ya kalau saya tidak dapat pewahyuan, tidak mengerti bagaimana saya ngasih makan. Ya bisa tersesat itu kan. Saya tidak mengatakan banyak yang tidak paham betul. Tapi mari kita berdoa supaya kita dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi jalan keluarnya siapa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau orang berkata enggak ada lagi jalan, pusing aku sudah. Mentok semua gelap. Ingat firman Yohanes 14 ayat 6. Iya, Tuhan bilang akulah jalan. Datang aja kepada dia. Udah semuanya ditanggung di atas kayu. Persoalanku kita berkatakan. Gak ada yang bisa dipercaya, gak ada yang benar lagi. Iya benar, hanya Yesus yang benar. Datang kepada dia menjadi sahabat kita. Apalagi banyak orang yang stres. Akhirnya jalan keluar mati. Banyak yang stres. Tapi Tuhan bilang aku hidup loh, datang kepada aku. Supaya kamu rest, fresh. Datang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apapun persoalannya, dia jawaban. The way of escape sama dengan ambil perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Oleh roh-Mu yang di dalam kami mendorong kami